Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Gede Arika Sanjaya, bisa dipanggil Arika. Saya memiliki NIM 2551502001111049. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan hari ini saya akan memaparkan laporan yang telah saya buat, yaitu analisis hasil pemetaan memori menggunakan teknik direct mapping, associative mapping, dan set associative mapping. Jadi sebelum itu kita perlu mengetahui parameter sistem yang akan kita gunakan ke depannya, yaitu ukuran memori utama yaitu 16 MB atau 2/24 byte. Contohnya ada ukuran CAS 16.000 line, atau bisa dibilang M sama dengan 2/14, yaitu 16.384. Dan selanjutnya ada ukuran blok atau ukuran baris CAS, yaitu 4 byte atau 2/2 byte. Selanjutnya ada alamat uji dari NIM saya. Saya memiliki NIM ini 2551 yang tadi. Kita cuma ambil 4 digit terakhir, yaitu ini ya, 1049. Untuk itu kita perlu konversi ke heksadesimal. Ya, ini nggak ada yang berubah jadinya 11004499. Kita bisa susun dia ke dalam ini untuk alamatnya menjadi 8 bit kiri, 8 bit tengah, 8 bit kanan, atau ini jadi heksadesimalnya dan ini jadi binernya. Kita bisa gabung dia jadi ini, kedua ini ya, yang armada ini binernya jadi 24 bit, ini heksadesimalnya. Nah, kita lanjut ke memetakan alamat ke dalam CAS. Alamatnya ini ya. Yang pertama kita punya teknik direct mapping. Dalam direct mapping, setiap blok memori hanya boleh masuk ke satu baris CAS tertentu. Itu kata kuncinya ya. Hanya boleh masuk ke satu baris CAS tertentu. Sebelum itu kita perlu hitung nomor blok memori. Kita perlu cari dulu desimalnya berapa. Dari ini kita mendapat 1.085.984. Untuk mengetahui nomor blok yang akan kita tujui, kita perlu bagi dia bagi 4, karena sesuai dengan parameter tadi 4 byte. Bagi 4 didapat kita ukuran blok atau nomor bloknya 266496. Ini akan kita perlu gunakan ke depannya ya. Nah, selanjutnya kita perlu hitung nomor baris. Di sini kita menggunakan rumus I sama dengan J modulo M, di mana I itu nomor baris CAS, J itu nomor blok memori utama, dan M adalah jumlah baris CAS. Ini tadi sesuai dengan parameter sistem. Setelah kita hitung, kita dapat I yaitu nomor baris CAS sama dengan 266496 ini dimodulo oleh 16384. Didapat I sama dengan 4352. Jadi kita bisa simpulkan nomor blok yang kita hitung tadi yaitu 266496 ini akan masuk ke dalam baris CAS nomor 4352. Jadi itu pemetaannya, dan banyak bit untuk masing-masing alamatnya itu word. Itu ada 2 sesuai dengan parameter tadi. 2 log 4 itu 2 bit. Karena ya kan ada 2 bit itu bisa 00, 01, 10, 11. Makanya dia punya 4 kemungkinan. Jadi bisa buat nyimpan ke dalam line-nya itulah. Nah, untuk direct mapping ini punya line juga, bisa dihitung dengan 2 log jumlah CAS tadi, jadi dapat 14 bit. Nah, untuk tag-nya kita bisa hitung dengan rumus ukuran memori utama kurang ukuran CAS dikurang ukuran baris. 24-nya kan tadi ukuran bit dari ini ya, bit dari memori utama yaitu 2/24 byte. Itu ya bitnya. 24 kurang 2 kurang 14 sama dengan 8 bit untuk tag-nya ya. Kita lanjutkan ke langkah-langkah pencocokan saat akses. Yang pertama, prosesor mengambil line dengan menghitung nomor baris CAS dan rumus modulo M. Jadi yang kita lalui tadi itu ini, langkah ini. Kita hitung dulu, cari dia nomor baris yang berapa. Di baris yang dipilih, CAS akan dicek dan melihat tag di alamat. Apakah sama dengan tag yang disimpan di CAS? Kalau tagnya sama, dia akan cache hit datanya, atau datanya ada di CAS. Sebaliknya, kalau tagnya beda,
dia akan cache miss. Jadi cache perlu mengambil data dari memori utama dan update barisnya. Lalu kalau udah dapat barisnya, Word akan dipakai untuk memilih byte keberapa di blok itu. Mungkin sekian dari direct mapping, kita lanjut ke associative mapping. Nah, untuk ini kan tadi associative mapping ini adalah berlawanan dari direct mapping. Jadi kan tadi direct mapping itu dia tertentu ya, spesifik. Nah, ini hanya boleh masuk ke satu baris cache tertentu. Sebaliknya, kalau associative ini blok memori apapun boleh masuk ke baris cache mana saja. Dia tidak ada line atau set. Jadi ini. Jadi dia nggak ada ngitung. Jadi dia nyimpennya antara 16 itu dia bisa mana saja gitu loh. Itu simpelnya. Nih, kita lanjut ke langkah-langkahnya. Cache akan cek semua baris secara bersamaan. Ini dia. Dia cek semuanya tanpa ngitung dulu. Kalau ada entry dengan tag hexadesimal ini akan cache hit. Sebaliknya, jika tidak ada, akan cache miss dan salah satu baris harus diganti. Itu kontras dari kedua teknik sebelumnya. Dan untuk teknik terakhir itu ada set associative mapping. Set associative mapping. Di sini menurut saya ini merupakan titik tengah dari teknik direct mapping dan associative mapping. Yaitu di sini cache akan dibagi menjadi beberapa set atau kelompok dengan beberapa baris per setnya. Atau bisa dibilang ini pengelompokan baris. Setiap set berisi beberapa baris. Jadi ini ya, K itu sedangkan banyaknya baris per set. Ini ntar kita bahas nanti ya. Blok memori utama dipetakan ke satu set tertentu menggunakan operasi modulo. Lalu bisa ditempatkan di baris mana saja dalam set itu. Oke, kita langsung ke prakteknya. Sama seperti direct mapping tadi, kita hitung dulu kemana nomor bloknya. Sama ya tadi, ini kita convert tadi, ini kan di nomor diam saya. Ini kita convert ke desimal, dapatnya ini. Lalu kita bagi 4 sesuai dengan parameter, dapatnya ini juga ya. Tadi sama ya. Nah, ini uniknya karena ini pakai set kan ya, pakai kelompok. Jadi dia punya dua sini. Yang pertama ada two-way set associative atau K sama dengan 2. Tadi kan K itu banyaknya baris per set. Jadinya di sini pindah. Di sini ini per setnya itu ada 2 baris. Nah, itu simpelnya. Nah, ini jumlah set. Jumlah set bisa dihitung dengan jumlah baris cache per K. Ini kan tadi sesuai parameter per 2 sesuai dengan K-nya atau jumlah baris per setnya. Itu kita memiliki 8192 set. Ya. Nah, ini sama seperti direct mapping tadi, kita bisa menentukan nomor set yang kita akan tuju dengan menggunakan nomor set sama dengan nomor blok memori nomor blok memori nomor blok memori modulo V ya. Ya, ini blok nomor kita modulo V, yaitu jumlah setnya didapat 4352 ya. Ini dapat diartikan blok memori ini yang akan kita alamatkan akan dimasukkan ke dalam set nomor 4352 pakai modulo ya. Nah, ini menurut saya agak opsional. Kita bisa menentukan juga baris keberapa dalam cache baris keberapa dalam cache memori kita akan dialamatkan. Nah, kan tadi itu ini kita nentuin set ya, bukan baris. Nah, kita juga bisa menentukan nomor berapa nih baris dalam cache-nya dalam setnya ini. Aduh, gimana ngomongnya? Nah, langsung aja. Setiap set memiliki 2 baris, yaitu cache 2. Kita bisa menentukan baris fisik dalam baris cache dengan rumus cache 2. Ini rumusnya. Jadi ya gitulah. Ini baris, ini rumusnya. Kan ini cache 2, jadi kita punya 2 baris. Baris ini dan baris ini. Nah, ini rumusnya nomor set kali 2 dan baris nomor set kali 2 tambah 1. Setelah dihitung, didapat baris nomor
part lagi 8704 dan 8705. Nah, ini bisa disebutkan blok memori utama 866496 yang dipetakan ke set 4352 bisa disimpan di baris 8704 atau 8705 di cache. Jadi yang tadi ini kan set ini kan set ya, set 4352 merupakan bagian dari jumlah set 8192 dan baris 8704 atau 8705 ini merupakan bagian dari ukuran cache kita tadi. Kan ini tadi ya, ini. Bagian dari 16384. Jadi itu bedanya ya. Lanjut. Jumlah bit tag set dan word. Ini sama seperti direct mapping, kita bisa tentukan juga jumlah bit tag, bit word, dan bit setnya. Sama seperti di direct mapping juga, kita bisa tentukan dulu direct setnya. Kalau di direct mapping itu kan dia ini bit line, kita sekarang bit set. Untuk bit setnya kita tadi ya sama kan tadi log. Kalau bit yang di direct mapping itu dia log 2 log 16.000, sini dia 2 log 8.000. Tadi ini di sini 14 bit, sekarang dia 13 bit di sini. Ya, wordnya sama karena sesuai parameter. Bit tagnya sama juga 24 kurang 13, ini kurang 2 ini. Jadinya tagnya tadi 9 bit sini ya. Karena direct mapping juga tadi 8 bit. Oke, sama seperti direct mapping juga, tag diambil dari 8 bit paling kiri awal dan diikuti berurutan oleh set dan word. Jadi kan kalau direct mapping itu dia awalnya tag, terus line, terus word. Kalau di set asosiatif dia tuh tag, set, word, bukan tag, line, word. Oke, jadi penempatannya blok memori dengan nomor 266496 ditempatkan di set 4352 yang di dalam set tersebut bisa ditempatkan di salah satu dua baris cache, yaitu baris 8704 atau 8705. Jadi saat ingin mengakses, cache hanya perlu membandingkan tag di kedua baris dalam set tersebut. Nah, contohnya ini cuma ganti angka doang. Jadi kan two-way set asosiatif. Sekarang four-way set asosiatif atau cache sebangan 4. Ini technically sama semua, cuma ganti angka, jadi ya kita percepat saja. Tadi kan sini bagi 2, sini bagi 4. Tadi sini 8.000, sini jadi 8.000 ya. Lalu untuk nomor setnya sama. Tadi kan sini nomor blok ini modulo V. Tadi sama juga ini, tapi beda di sini doang. Tadi 8.000, sini 4.000. Dapat juga nomor setnya juga nomor 1088. Bisa dijadikan blok memori ini akan dimasukkan ke dalam set nomor 1088. Sama seperti tadi juga, kita bisa menentukan baris di dalam setnya. Setiap set memiliki 4 baris, cache dengan 4. Kita bisa menentukan baris fisik dalam baris cache dengan rumus cache dengan 4. Nah, ini bedanya. Tadi kan cache dengan 4 tuh kita punya cache dengan 4 lagi. Tadi kan cache dengan 2 tuh kita artinya juga punya 2 baris dalam satu set. Nah, kalau cache dengan 4 nih kita punya 4 baris dalam satu set. Maka dari itu kita punya sini 4 rumus. Itu rumus ini, baris ini berarti kan 4 baris tuh, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, ini nomor 1 kali 4, ini kali 4 tambah 1, kali 4 tambah 2, kali 4 tambah 3, ya ini ya. Jadi total 4 baris ini. Jadi setelah dihitung, didapat hasilnya tuh baris 4352 sampai 4355. Ya artinya 4352, 4353, 4354, sampai 4355. Total 4 baris. Dalam satu set 1088. Nah, jadi simpulkan aja. Blok memori utama 266496 yang dipetakan ke set 1088 bisa disimpan di baris 4352 sampai 4355 di cache. Oke. Sama seperti tadi, kita bisa hitung jumlah bit tag set dan word-nya. Ya, sama lah ya. Tadi kan bedanya tuh ini 8.000, sekarang sini 4.000. Dari sini 13 bit, sini 12 bit. Ini sama karena sesuai parameter, dan nih ya ganti juga, tadi 13 sini 12, tadi ini 9 ini 10. Oke.
Simpel ya. Tadi ini juga senang tag diambil dari 10 bit kiri awal. Oke, berarti awal itu tag diikuti set diakhiri oleh word. Nah, untuk penempatan, blok memori dengan nomor 266496 bisa ditempatkan di salah satu dari 4 baris dalam set 1088, yaitu baris 4352, 4353, 4354, 4355, 4 baris. Jadi ya ntar dicek. Nah nih, saat ingin mengakses cache hanya perlu membandingkan tag di keempat baris dalam set itu. Oke. Kita sampai di ujung dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, direct mapping. Sederhana, cepat, murah. Tapi gampang bentrok jika beberapa blok memori yang ingin mapping ke baris yang sama. Nah, ini jeleknya direct mapping karena dia tuh kan sesuai dari penjelasannya tadi, direct mapping itu setiap blok memori hanya boleh masuk ke satu baris cache tertentu. Jadi semua ini 16.000 ini kita hitung pakai modulo. Nah, dalam perhitungan ini kita bisa bentrok ya sama blok memori yang lain. Jadi agak kurang fleksibel dan efisien lah ya. Materi ya. Selanjutnya ada associative mapping. Fleksibel, jarang bentrok. Tapi hardware-nya lebih rumit dan mahal karena harus mengecek seluruh cache secara paralel. Nah, ini lawannya dari direct mapping. Yaitu kan direct mapping itu tadi tertentu. Ini ya cache mana saja. Karena dia tuh kan ada 16.000 line nih. Dia tuh nge-scan semua secara paralel di mana akan ditempatkan. Gitu loh. Tanpa perlu ngitung. Jadi kan sini penjelasannya simpel tadi. Makanya sini agak pendek penjelasannya tadi. Kayak direct mappingnya agak panjang. Karena sih ngitung di sini ya. Pakai modulo ini tadi. Makanya agak cepat. Agak simpel caranya, tapi beratnya di hardware. Jadi bisa dikatakan ini simpelnya ya. Direct mapping itu berat di softwarenya. Asosiatif berat di hardware. Gitu. Jadi untuk itu kita menemukan jalan tengah dalam kedua jalan ini, teknik ini, yaitu jalan tengahnya itu set associative mapping. Jalan tengah antara direct dan associative mapping. Lebih efisien, fleksibel dari direct, tapi lebih sederhana dan murah dari associative. Jadi kan direct itu tertentunya per baris ya. Jadi itu ya itulah sering bentrok sama blok yang lain karena dalam proses hitung itu bisa sering bentrok antara ya bisa itulah ya. Lalu kalau asosiatif itu kan dia scan langsung. Nah, cara kita gabungin keduanya itu dalam set asosiatif, kita bagi dia ke dalam set. Nanti set ini kita hitung pakai modulo dengan cara direct mapping. Nah, setelah dapat setnya, nah dalam set ini kita gunakan sistem associative mapping. Kita bisa milih antara dalam set ini, kita bisa milih baris-barisnya akan kita masukin kemana gitu loh. Dengan itu kita bisa mendapatkan sistem yang lebih sederhana daripada associative, tapi lebih efisien daripada direct. Jadi simpelnya tuh nah inilah ya tadi keduanya ini digabung menjadi set associative mapping. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan lainnya. Akhir kata, bye.